Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindis Agustini Damayani, dosen pengampu mata kuliah Analisis Informasi Bisnis. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis risiko. Para mahasiswa, baik yang ada di kelas maupun yang ada di ruang Zoom, bisa melihat pada PPT yang disediakan. Ada dua bahasan yang akan kita diskusikan, yaitu pengertian analisis risiko serta aspek-aspek dalam analisis risiko. Analisis risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu bisnis, proyek, atau organisasi. Jadi, klien dari sebuah konsultan informasi itu bisa meminta informasi tentang risiko yang mungkin dia hadapi ketika dia akan invest sesuatu. Jadi dia akan menanyakan itu. Kira-kira misalnya kalau saya investnya misalnya mau bikin PLTM ya di sebuah tempat, itu dia akan tanya kira-kira masyarakat di sini akan menerima nggak proyek ini dikerjakan misalnya gitu. Kalau misalnya iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kira-kira akan ada apa? Ada demokah? Akan ada penutupan jalankah? Karena kan misalnya dia harus membuka lahan. Membuka lahan itu gimana? Negosiasinya akan kira-kira ada apa? Dan kita sebagai konsultan informasi, kita harus melakukan riset untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang akurat, yang lengkap tentang kemungkinan-kemungkinan risiko itu terjadi. Aspek-aspeknya apa saja? Yang pertama adalah identifikasi risiko. Mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terkait dengan proyek atau kegiatan tertentu. Ini mencakup risiko yang dapat dikenali dari pengalaman sebelumnya, risiko yang muncul dari situasi eksternal, dan risiko yang mungkin timbul dalam waktu mendatang. Jadi kita sebagai konsultan informasi, kita bisa melihat, ya, mencari kembali di daerah itu tuh dulu pernah ada apa. Ketika dibuka, misalnya ada orang invest di situ, itu ada kejadian apa saja. Jadi kita mengumpulkan data-data itu. Kemudian kita melihat bagaimana masyarakat setempat menanggapi satu proyek yang akan datang, gitu ya. Kemudian juga kita bisa kalau memungkinkan dari data-data yang kita peroleh, itu kita bisa memberikan prediksi, gitu ya. Kira-kira akan seperti apa nantinya, gitu. Apakah akan aman-aman saja? Kalau kita lihat kan biasanya investasi selalu mengandung risiko ya, jadi dia harus tahu risiko itu. Klasifikasinya apa? Risiko yang sudah diidentifikasi kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan karakteristik. Ini membantu dalam memahami jenis risiko yang dihadapi seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko strategis, dan juga risiko reputasi. Jadi kalau ada sesuatu, apakah reputasi dari perusahaan atau perusahaan klien kita itu akan menjadi turun. Kemudian risiko keuangannya bagaimana? Misalnya dia harus membebaskan lahan, jadi dia harus mengeluarkan uang berapa. Dan itu kita harus bercerita gitu ya. Karena kalau kita lihat mungkin banyak ya beberapa kejadian kan pembebasan lahan itu tidak mudah. Ya, apalagi setelah dibebaskan lahan, kemudian proyeknya baru 30 tahun kemudian. Sudah lupa kan, sehingga anak cucunya masih bilang kita nggak dapat, padahal dapatnya mungkin orang tuanya. Itu biasanya mereka harus ada lagi, apa ya, mereka disebutnya dengan uang apa gitu ya. Tapi itu termasuk risiko yang harus kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian risiko. Itu melibatkan evaluasi sejauh mana risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi tujuan atau pencapaian proyek atau bisnis. Ini dapat dilakukan dengan mengukur dampak potensial dari risiko tersebut dan probabilitasnya yang terjadi. Hasil dari penelitian risiko ini seringkali dinyatakan dalam bentuk matriks risiko. Jadi risikonya apa saja, kemungkinannya, kemudian akan yang paling utama atau yang paling akan mengganggu itu seperti apa, ya. Jadi kita akan melihat apa yang pernah terjadi dahulu, kita juga melakukan penelitian, menanyakan kepada masyarakat setempat kemungkinannya menerima atau tidak proyek tersebut, itu kemudian kita membuat matriks risiko. Kemudian yang keempat, pengukuran risiko.
Melibatkan penentuan besaran risiko dalam bentuk nilai numerik ya. Kita bikin 1, 2, 3 gitu ya. Ini dapat menggunakan metode seperti analisis statistik atau permodelan risiko untuk mengukur dampak finansial atau dampak lainnya dari risiko-risiko yang sudah kita identifikasi. Jadi informasi ini penting untuk mereka. Jadi mereka nanti jadi apa enggak ya kalau ternyata risikonya terlalu berat misalnya gitu. Dan mereka tidak bisa menanggungnya karena itu tidak ada di dalam kekuatan mereka. Kemudian prioritas risiko. Memprioritaskan risiko membantu dalam menentukan risiko mana yang harus diutamakan untuk mitigasi atau tindakan lainnya. Risiko-risiko yang memiliki dampak tinggi dan probabilitas tinggi perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Misalnya kemungkinan proyeknya ditutup sebelum waktunya karena mereka tidak terima atau mereka menganggap terlalu banyak kerugian yang bisa sebagai dampak adanya proyek tersebut. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi kita melakukan prioritas dan kita memberikan semacam konsultasi. Jadi ini informasinya seperti ini. Keputusan jadi atau tidaknya bukan dari kita ya, tapi kita memberikan informasi yang selengkap mungkin tentang apa yang mereka butuhkan. Oke, mitigasi risiko adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak atau probabilitas risiko. Ini mencakup perencanaan strategi pengurangan risiko, implementasi kontrol atau prosedur tambahan, atau pengadaan asuransi untuk melindungi dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut. Jadi kita bisa memberikan saran berdasarkan informasi tentang risiko yang sudah kita analisis, yang sudah kita identifikasi. Kita bisa memberikan saran kepada klien kita apa yang bisa mereka lakukan. Salah satunya gimana kalau pakai asuransi misalnya, atau misalnya kita misalnya menggunakan bank, bagaimana caranya. Terus memberikan banyak saran-saran mengurangi dampak dari risiko itu. Kemudian monitoring risiko. Analisis risiko itu bukan juga proses satu kali ya. Biasanya itu risiko nggak satu kali terus berhenti gitu ya. Biasanya ini udah selesai, nanti ada apa muncul lagi. Biasanya seperti itu. Dia sering juga berubah seiring waktu. Proyeknya sampai sini, resikonya beda lagi. Sampai sini beda lagi yang mereka klaim gitu ya biasanya. Jadi resiko ini berubah seiring waktu atau terkait dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, monitoring risiko adalah aspek penting dalam manajemen risiko yang melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko dan perubahan dalam lingkungan bisnis atau proyek. Jadi kita sebagai konsultan informasi kita juga harus terus mengawasi itu, melakukan analisis ya, membantu klien kita di dalam menyelesaikan proyek di tempat tersebut ya. Oke, komunikasi risiko. Penting untuk berkomunikasi dengan stakeholder terkait risiko-risiko yang diidentifikasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut. Komunikasi yang efektif dapat membantu menghindari kebingungan atau ketidakpastian di antara pihak yang terlibat. Jadi kalau misalnya bentuknya bangunan, kita juga harus memberikan saran bahwa ada komunikasi yang terus-menerus, yang terstruktur misalnya antara owner dengan pengembangnya, dengan masyarakat, kemudian dengan mungkin pemerintah setempat ya, untuk supaya si proyek ini jalan ya, karena biasanya semuanya itu berperan di situ. Kemudian evaluasi. Setelah mitigasi risiko diimplementasikan, risiko perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa efektivitas tindakan mitigasi dan untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Misalnya kita sudah pakai satu plan A gitu ya, plan A-nya jalan, tapi kita terus lihat apakah plan A ini akan terus jalan atau kita harus juga bersiap dengan plan B kalau terjadi sesuatu ya. Biasanya dari pengalaman mengerjakan proyek itu biasanya di setiap tahap itu akan ada risiko-risiko yang berbeda, kemudian komplainnya juga berbeda sehingga harus ditangani berbeda, ada strategi lagi yang berbeda untuk bisa mengatasi hal tersebut. Informasi itu diperlukan oleh klien kita karena kita adalah konsultan
informasi. Kalau tadi kita melihat bahwa risiko itu menjadi bagian yang penting di dalam sebuah kegiatan menyelesaikan sebuah investasi, jadi kita memang harus memberikan informasi yang sangat lengkap tentunya. Kita bisa mendapatkan informasi itu baik dari media sosial ya. Kalau biasanya para pembisnis informasi atau konsultan informasi itu dia lihat, misalnya ada satu proyek di mana dia lihat dari semua media sosial yang membahas, baik itu dari TikTok, dari Facebook ya, dari YouTube, yang membahas, atau kan biasanya kita melihat, membaca gitu, bagaimana orang berpendapat tentang akan adanya proyek itu. Jadi kita melakukan evaluasi itu. Oh ternyata daerah sini tuh yang paling kenceng ngomongnya. Daerah sini paling, di sini mah kayaknya nggak ada masalah terlalu. Mereka sedang-sedang aja misalnya. Nah itu yang jadi nanti kita bisa lihat, oh berarti kelompok yang daerah sini itu strateginya harus berbeda dengan yang aman-aman aja. Yang ini makanya cuma 3 orang yang celetukan, yang di sini 50 orang yang celetuk tentang proyek itu. Berarti ini yang lebih prioritas ya. Jadi kita harus melihat bahwa bagaimana menangani itu. Oleh sebab itu pada kuliah sebelumnya itu kan ada analisis konsumen. Jadi kita mengetahui mereka itu seperti apa, termasuk ekonominya, sosialnya, secara psikologis bagaimana, kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa. Itu maksudnya juga supaya kita bisa memberikan informasi kepada klien kita, ini harus ditanganinya seperti apa, gitu ya. Jadi ini paling penting menurut saya kalau resiko itu, karena itu bisa menimbulkan kerugian, kerugiannya macam-macam ya, material, finansial, juga sosial kan. Kalau misalnya mengerjakan, dia invest sesuatu tuh kan dia kayaknya udah bawa segala macam, mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, tapi ternyata tidak bisa terlaksana misalnya di tengah-tengah. Nah, kita sebagai konsultan informasi harus memberikan informasi yang lengkap, juga memberikan saran-saran yang efektif gitu untuk membantu klien kita menyelesaikan pekerjaan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Dengan ucapan alhamdulillah, Ibu akan menutupnya. Terima kasih atas kehadirannya, baik mahasiswa yang ada di kelas maupun ada di ruang Zoom. Terima kasih.